Halo, halo, halo. Shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak Pelajaran yang ke-18. Kali ini dengan judul Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Kita siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita akan mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan terlebih dahulu ya. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini izinkan kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, agar supaya apa yang mau disampaikan oleh Ike Fitri boleh dimengerti oleh anak-anak. Terlebih Engkau Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Ini doa permohonan kami sambil kami mohon ampun atas salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama dengan judul perikop, Gembalakanlah domba-dombaku. Kita mulai ya adik-adik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagialah mereka yang mau membaca, memelihara firman, merenungkan firman, bahkan melakukannya dalam kehidupan senantiasa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Enci berdoa semoga semua ada dalam tubuh yang sehat kuat. Amin. Kalaupun masih ada yang kurang sehat, Enci berdoa semoga cepat sembuh, Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan ya, supaya hari Minggu boleh beribadah di rumah gereja. Amin adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ada dua orang yang dibicarakan dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Simon Petrus. Nah, Enci mau tanya, adakah yang belum mengenal siapa itu Simon Petrus? Hei, hei, hei. Kalau ada yang belum kenal, maka Enci mau kasih ingat, ya. Karena tak dikenal, maka tak disayang. Nah, adik-adik, Petrus adalah satu murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Yesus ya, ketika Yesus akan disalibkan. Nah, Simon Petrus juga orangnya suka cepat-cepat berbicara atau meledak-ledak. Dia spontan dalam berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jadi, tidak perlu ditiru ya adik-adik. Kalau ada adik-adik sekolah minggu mau mengucapkan sesuatu atau mau berbicara kepada teman-teman atau siapapun itu, ingat baik ya adik-adik, harus dipikirkan terlebih dahulu supaya apa yang diucapkan tidak menyakiti hati
orang lain ya. Oke? Nah, adik-adik, Enci Ika mau bertanya, apakah adik-adik pernah merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang membuat teman-teman sedih atau kecewa? Apakah adik-adik pernah merasa bersalah atau tidak pernah merasa bersalah karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik yang melakukan kesalahan seperti itu, ya, tentunya ada perasaan yang bersalah, ya, merasa seperti di hati kita ada yang hilang, ya. Jika punya sesuatu adik-adik, ya, merasa seperti ada yang hilang. Ya, adik-adik terasa sedih. Nah, hari ini Enci punya sesuatu yang Enci Ike mau sampaikan kepada adik-adik, ya, yaitu kepingan-kepingan hati. Kepingan-kepingan hati ini akan Enci Ike tempelkan dan sambil bercerita, ya. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Kalau adik-adik pernah berbuat salah, tentunya dalam hati adik-adik akan merasa seperti kehilangan. Ya, seperti ada sesuatu terasa hampa, ya, karena sudah menyakiti hati teman kalian. Ya kan adik-adik? Nah, bagaimana perasaan kalian saat teman kalian, ya, yang kalian sakiti itu, tetapi ternyata dia mau memaafkan adik-adik, ya? Teman yang sudah kita sakiti hatinya, tetapi dia mau memaafkan kita, ya, pasti akan terasa lega. Hati yang terhilang kembali menyatu lagi, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus dan salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Sebelumnya, murid Tuhan Yesus satu ini, dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia berjanji akan selalu setia kepada Yesus. Tetapi suatu ketika adik-adik, ya, saat Yesus ditangkap, ternyata Petrus yang malah menyangkal Yesus. Nah, sebanyak berapa kali adik-adik? Ya, 3 kali. Hati Petrus mungkin terasa hilang. Ya, karena telah mengkhianati sahabat terbaiknya. Sekarang, bagaimana ya reaksi Yesus? Apakah Yesus akan marah atau mungkin menolak Petrus? Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul untuk makan bersama. Ya, tiba-tiba Yesus memandang Petrus dengan lembut. Ya. Nah, kalian ingatkan Petrus, dia pernah bilang dengan beraninya bahwa dia akan setia kepada Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus ditangkap, malah Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Dan adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak membenci Petrus adik-adik, ya. Luar biasa kasih Tuhan. Utuh dia mengasihi Petrus seperti dia mengasihi kita adik-adik. Nah, dengan lembut Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus untuk pertama kalinya, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" Petrus langsung menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus tidak hanya bertanya satu kali saja. Beberapa detik kemudian, Tuhan Yesus bertanya sekali lagi, "Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tetapi beberapa detik kemudian, pada saat Yesus bertanya untuk yang ketiga kali, Petrus mulai terasa sedih hatinya. Adik-adik, kalau ada orang yang bertanya sampai 3 kali, berarti apa adik-adik? Ya,
Kemungkinan itu pertanyaan yang penting untuk dijawab. Atau karena Yesus merasa ragu untuk jawaban Petrus. Tuhan Yesus memandang Petrus dengan penuh kasih. Ya. Kemudian Yesus bertanya untuk yang ketiga kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, adik-adik, Petrus mendengarkan pertanyaan Yesus yang sudah 3 kali. Ia pun sedih, adik-adik. Akhirnya, Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau kan tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan Yesus pun melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Adik-adik, sudah 3 kali Yesus bertanya. Apa maksud Yesus? Ya, ternyata Yesus bertanya tentang hal mengasihi. Karena Yesus sudah tahu bagaimana sikap dan sifat dari Simon Petrus. Bahwa Simon Petrus juga perlu diragukan jawabannya. Karena Simon Petrus orangnya suka menjawab meledak-ledak atau tidak berpikir panjang. Termaksud ketika Simon Petrus menyangkal Yesus. Jadi Tuhan Yesus mempertanyakan itu kepada Simon Petrus. Kalau Petrus adakah benar-benar mengasihi Yesus? Ya, karena adik-adik, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati. Ya, harus dengan segenap jiwa. Harus dengan segenap akal budi. Ya, dengan segenap jiwa raga. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Saat kamu masih muda, kamu bebas pergi kemana yang kamu inginkan. Kamu bisa mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke sana kemari tanpa halangan. Tetapi nanti ketika kamu sudah tua, ada saatnya kamu perlu uluran tangan orang lain. Ya, orang lainlah yang akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang mungkin tidak kamu kehendaki." Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan hal ini untuk memberi Petrus gambaran tentang bagaimana Petrus akan mengorbankan hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dengan suara yang penuh kasih dan panggilan yang kuat. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik harus tahu bagaimana Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, ya. Meskipun kadangkala kita berbuat salah, tetapi jika kalian mau mengakui dosamu dan memohon pengampunan, Yesus rela memaafkan kita. Mengapa demikian? Karena kasih dan pengampunannya tanpa syarat. Ya, mulai sekarang adik-adik harus belajar mengampuni orang. Ya, mungkin pernah bersalah kepada adik-adik, ya. Kita semua dipanggil untuk berani mengikuti Yesus karena Dia selalu hadir dan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, apakah adik-adik mau mengasihi sesama dengan mengampuni teman? Atau siapa saja yang pernah berbuat salah? Ya, Encik mau tanya. Karena Tuhan Yesus memang sangat senang dengan anak-anak yang mau mengasihi. Ya, dengan pengampunan. Ingat baik-baik ya adik-adik, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, kalau ditanya sekarang kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, apakah anak-anak sekolah minggu mau mengasihi Tuhan Yesus? Bolehkah dijawab adik-adik? Yesus mendengar jawaban adik-adik, ya. Nah, ayo sama-sama kita katakan, "Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati." Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, ya. Tetapi apakah mengasihi Tuhan hanya dengan perkataan saja atau hanya di mulut saja, adik-adik?
Mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan-perbuatan. Mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak Bapa, ya, seperti Simon. Simon Petrus yang menjawab, "Ya, aku mengasihi engkau." Dan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tetapi juga harus bertanggung jawab ya adik-adik, kepada apa yang sudah dipercayakan. Misalkan, Enci kasih contoh ya, adik-adik mendapat tugas dari orang tua karena mama dan papa mau berpergian. Misalnya mau pergi ke kantor, mau kerja, atau ke acara keundangan ke pesta adik-adik ya. Orang tua memesan kepada adik-adik yang ada di rumah, pulang rumah harus sudah bersih, harus rapi ya, menimpang itu rumah, jaga tuh adik yang kecil ya, cuci piring. Karena adik-adik mengasihi mama dan papa bukan cuma dengan perkataan iyo kok mama, tetapi dengan perbuatan. Pasti adik-adik akan mengerjakan itu tugas-tugas yang diberikan mama dan papa ya, atau yang diberikan guru di sekolah ya. Misalkan bikin PR, membantu teman yang kesusahan atau guru yang ada minta tolong. Jadi lakukanlah dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Semuanya harus dikerjakan benar-benar sehingga arti dari mengasihi benar-benar dipraktekkan. Itu namanya melakukan kehendak Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Dengan demikian terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita akan akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kita mengucap syukur, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Terlebih perintah amanah agung, kami mohon agar kami boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab bukan hanya di mulut saja, tetapi menjadi pelaku firman. Apa yang boleh diberikan kepada kami, tanggung jawab kami boleh lakukan, baik dengan perkara kecil yang diperintahkan oleh orang tua kami boleh selalu taat. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, mendengar apa nasihat orang tua dan melakukannya. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan menginsyafkan kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, agar kami selalu ada di jalan yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kami masa sekarang dan akan datang. Makasih Tuhan, berkati hamba-Mu untuk terus boleh menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut kehendak-Mu. Engkau juga menolong anak-anak ini, juga orang tua, agar supaya terus diberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan di dalam tugas tanggung jawab senantiasa. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini, dan terus semangat. Jangan lupa like dan share, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pembelajaran minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.